Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan bersama-sama melihat serta menyaksikan suatu keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik antara teman-teman para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma, yang dimana Ustadz Suma ini kerap kali selalu saja mengusik-ngusik, bahkan ketika dalam diskusi atau debat, dia selalu saja membahas tentang ayat-ayat Alkitab yang dia tafsirkan secara liar, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen, dan seakan-akan Ustadz Suma yang lebih mengerti dan memahami tentang kekristenan. Maka dari itu kita akan bersama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana respon dan reaksi bahkan tanggapan dari teman-teman para apologet Kristen serta bantahan-bantahan dari setiap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Ustadz Suma. Maka dari itu saya berharap kita semua bisa menyaksikan video ini dari awal hingga akhir supaya kita juga bisa dicerdaskan dan kita juga boleh memiliki pemahaman yang baik dan benar untuk menjawab setiap tuduhan-tuduhan liar dari orang-orang yang tidak beriman dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Lalu semua dosa kutukan dari Adam dilimpahkan kepada Tuhanmu Yesus. Sehingga Paulus dengan berani mengatakan, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Susah kali kalau jujur. Nah, sekarang permasalahannya, roh apa? Karena roh Allah tidak mungkin, roh Elohim nggak mungkin. Sekarang kandidatnya roh apa? Yang mengajarkan kalian berkata itu, roh apa? Lucifer. Jangan Lucifer. Hanya roh Lucifer yang mampu membimbing orang-orang Kristen berkata dosa-dosa ditanggung oleh Yesus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Sadarilah itu dari sekarang. Sorry, Bang Suma. Sebenarnya Anda nggak memahami konteks itu. Ya, silakan. Apa konteksnya yang mana yang saya tidak pahami? Yang mana? Ya, yang terkutuk lah orang yang mati di tiang salib itu. Anda nggak memahami maksudnya. Coba baca secara keseluruhan konteks itu. Pesannya apa? Pesannya adalah orang yang dihukum mati karena setara dosanya dengan dosa hukuman mati, apabila digantung pada tiang salib, jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Berarti baik, orang yang benar-benar tergantung di tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baik, Bang Suma. Bang Suma tahu nggak alasan kenapa Yesus disalib? Apakah ketika Yesus diadili ditemukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman yang dia terima? Tidak. Ya. Tahu alasannya kenapa? Ya karena Yesus itu manusia suci. Bukan masalah di manusia sucinya. Justru itulah saya tanya, apa roh apa setan yang kayak mana model giginya yang merasuki kalian sampai kalian memfitnah dia mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Abang ini banyak ngoceh, tapi abang nggak memahami apa yang abang bicarakan sebenarnya. Oke, baik. Yesus ini pantas tidak digantung? Yesus itu nggak pantas digantung. Bagus. Tetapi kenapa dia rela? Kenapa dia rela? Yesus sendiri tahu. Yesus sendiri tahu bahwa dia itu datang itu memang untuk mati. Rela. Lah, kalau dia nggak rela, dia nggak rela untuk mati di salib. Dia tinggal perintahkan malaikat datang dan hancurkan itu pasukan-pasukan Romawi dalam seketika pun tidak ada yang bisa menyentuh Yesus. Supaya Anda tahu itu, bro. Mulai saat itu, Anda tahu bahwa Yesus itu maha kuasa. Mulai saat itu Yesus pergi kemana? Pergi kemana?
Yesus pergi ke Efraim. Untuk apa? Sembunyi dari mana? Penangkapan tentara Romawi. Yang herannya gini bang, Allah mengangkat Nabi Isa dengan cara tipu, itu aja. Loh, Menipu manusia. kok cara tipu? Maaf ya. Maaf ya buat teman-teman Islam. Jangan kalian berpikir bahwa Abang Suma ini banyak ngoceh berarti dia hebat dan dia pintar. Dia nggak memahami apa yang dia Pertanyaannya belum sampaikan. terjawab. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus menjadi kutub? Dasarnya itu kan Anda harus tahu dulu Saya tidak kenapa tanya itu Yesus dasarnya. mati Yang di saya kali. tanya roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus menjadi kutub? Yesus menjadi kutuk karena dosa dan kenajisanmu juga, bro. Saya Semua tanya umat roh manusia. apa yang merasuki? Kamu ini nggak paham apa yang kamu bicarakan, bro? Paulus berkata, Kamu nggak paham dengarkan, apa? kalau kupingmu sudah tidak sanggup, Kamu hidungmu hanya coba paham pakai dengar. bahwa bunyi kalimat seperti itu, anak. Hidungmu kau pakai dengar kalau kupingmu nggak sanggup. Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satu manusia pun kalau mau berdebat mampu itu jangan di-mute. berkata. Tidak ada satu manusia pun mampu berkata dengan roh Elohim, Yesus itu terkutuk. Tak ada. Tak ada. Kalau bukan roh Elohim, berarti roh setan. Kalau Anda mengatakan bukan roh setan yang mengajarkan Anda berkata yang digantung itu Yesus, lalu roh apa lagi? Kan hanya ada dua roh. Roh Elohim dan roh iblis. Paulus mengatakan, tidak mungkin orang berkata terkutuklah Yesus kalau dengan bimbingan roh Allah. Berarti yang membimbing kalian ini roh apa? Jawab. Anda nggak paham kalimat yang Anda ngomongin sendiri sebenarnya. Ya. Anda nggak paham apa-apa. Ya. Kamu tahu nggak arti pesan message itu? Ya ini kan andalanmu. Andalanmu hanya teriak-teriak saja. Lalu orang-orang Islam berkata bahwa kamu hebat. Kamu tuh nggak hebat. Kamu tuh sebenarnya sorry, kamu tuh pecundang sebenarnya, bro. Curhat kau. Tidak dibutuhkan curhatmu di sini. Bro, kamu bisanya teriak-teriak, nggak memahami Kita butuh dalil. pendapat orang lain. 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satupun mampu berkata terkutuklah Yesus karena bimbingan roh Elohim. Kan pantasan, bro, ya. Apologet Islam semua sama karena gurunya begini ya. Pantas. Nangis kok di sini? Ini bukan tempat nangis. Gawat nih kalau begini. Ini bukan tempat Mempermalukan, nangis. maaf, sorry to say. Kalian ini mempermalukan Ini Islam sendiri bukan sebenarnya. tempat nangis. Kok nangis di sini? Paulus pendiri agama Kristen Maklumlah SD berkata, Brenda. dengarkan, Paulus pendiri agamamu berkata, tidak ada seorang pun karena roh Elohim mampu berkata terkutuklah Yesus. Sedangkan Kristen sedunia berkata terkutuk Yesus karena menanggung Zuma, dosa sejak kapan kutuk. Paulus mendirikan agama Kristen? Sejak kapan? Di Antioquia pertama-tama murid-murid Apakah itu disebut apakah Kristen. itu Paulus yang mendirikan Kristen di sana? Siapa? Di Antioquia. Setahun bersama dengan Paulus mendirikan murid-murid agama siapa? Kristen di sana? Siapa yang ke Antioquia Apakah saat setahun itu muridnya? Oke, baik. Saya akan kejar kau. Apakah saat di Antioquia itu Paulus mendeklarasikan agama Kristen? Pertama-tama yang datang ke sana disebut Kristen itu muridnya siapa? Saya tanya Anda. Muridnya siapa? Apakah Paulus mendeklar hari ini saya menjadikan agama Kristen? Lalu Yesus mendeklarasikan. Lalu Yesus. Jangan kau lari kemana-mana, bro. Kalau bukan Yesus, Kamu bilang lalu siapa? bahwa Kristen itu kamu bilang bahwa Kristen itu didirikan oleh Paulus. Saya tanya. Kisah wartawan 11:26. Mereka bersama-sama setahun lamanya di Antioquia. Saat itulah mereka pertama-tama disebut Kristen. Hari ini cuma Kisah para wartawan 24 nomor 5. Paulus inilah tokoh dari Kristen. Matius 23 nomor 15. Paulus inilah yang pertama-tama mentobatkan Romawi menjadi orang neraka. Hari ini saya. Oke, dia mencoba melarikan buktikan soalan. dong. Dia coba melarikan soalan, tapi tidak akan pernah goyah. Paulus memang pendiri Kristen. Ini Kisah 1000 para lebih Rasul orang loh. 11 nomor 26. 1000 Kisah lebih orang para loh yang menyaksikan wartawan pembicaraan 24 kita. nomor 5. Pendiri Kristen adalah 1600 Paulus. orang Malu. mendengar. Malu. Pendiri agamanya Paulus, bukan Yesus. Kembali ke tema, biar kalian waras. Woi, kembali ke tema, biar kalian waras. Jangan gila kepanjangan.
1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada satupun manusia bisa berkata karena roh Elohim bahwa Yesus itu Kau jangan lari terkutuk. kemana-mana. Sekarang Kristen dengan bangganya mengatakan lari kemana-mana. kita punya juru selamat bernama Yesus. Dia dengan kasihnya rela terkutuk demi dosa-dosa kita. Ternyata kau Yesus nggak punya. terkutuk karena dosa dunia. Segini aja Pertanyaannya, ilmunya si Cuma. roh apa yang merasuki Ini kalian yang menjadi kebanggaan umat sampai Islam. kalian mampu berkata tanpa ada beban, Yesus itu terkutuk? Jawab. Oke. Biar aku jawab ya, sebentar ya, kawan-kawannya. Ya, yang satu tompel tadi diam. Ya, biar aku jawab dulu. Ya, silakan. Kenapa kok begitu Juma itu mempelajari kitab kami? Mati meja. Tunggu, ini mana ini? Itu curhat. Begini Juma. Karena kawan-kawan kita Islam ini iri. Sebab kami Kristen ini selamat semua. Karena Tuhan kami itu berbuat untuk kami. Iya. Tidak ada orang yang mampu berkata Yesus mati terkutuk di tiang salib karena bimbingan roh Allah. Itu Tidak ada. Berarti yang membimbing kalian mengatakan Yesus tergantung di salib itu roh setan. menebus kami dari kutukan itu. Manusia, tapi ya bersabar aja Cuma. Kamu tidak akan sampai kemanapun kamu belajar tak akan dipilih sama Tuhan Yesus. Mati meja. Setan yang milik kok dibilang Tuhan Yesus gimana sih? Tuhan Tadi kami sudah itu dikatakan. Tuhan Dengar. Saya pikir agak berisi, ternyata double kosong juga. Dengar. Cuma Tadi ini kau guru katakan palsu. kau mau menjawab. Ternyata setelah kamu dikasih waktu, kamu cuma curhat. Dah, diam. Yang lain. Bang Soma. Ini lagi yang Kenapa kosong Nabi Isa nih, kosong. diangkat Allah dengan cara tipu-tipu? Kenapa larinya ke situ? Jawab dulu. Kenapa larinya ke Allah situ? Kenapa Allah manusia mengangkat Nabi? Kenapa larinya ke situ? Justru Kenapa? ini saya sedang membahas Al-Quran. Al-Quran saya mengatakan wa iyadunguna illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah itu tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan setan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Justru saya lagi bahas Al-Quran. Sadar ngomong diri sendiri. Ini saya membahas tentang kalian. Al-Quran mengatakan kalian menyembah setan. Ternyata memang betul kalian itu menyembah setan. Dalilnya 1 Korintus 12 nomor 3. Tidak ada seorang pun yang mampu berkata Yesus terkutuk karena roh Tuhan. Berarti yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk itu adalah roh setan. Bang Suma, saya jawab. Ini yang kelima kalinya ya buat kau. Saya jawab. Begitu dikasih waktu kau curhat. diam dulu, jangan bacot. Iya, sebentar Bang Kris, sebelum dijawab aku sama Semua dulu ya. tolong dia. Bang Kris. Terutama Bang Suma, tolong diam. Bang Kris, sebentar. Bang Koko Muslim atau Kristen, Bang? Saya Kristen. Oh, Bang Koko Kristen ya. Oke. Bolehkah saya bertanya bentar aja? Gantian Bang. Etikanya dipakai ketika naik ke atas komal. Etikanya dipakai Bang. Ada nggak mentalmu berdebat? Anda ke neraka saja kalau etikanya nggak dipakai. Udah ke neraka. Bulan depan September saya tunggu kalian. Jangan buka masker. Saya ketemu langsung dengan kalian. Ya, saya mau lihat rajanya setan yang mau berdebat dengan saya, silakan. Saya tunggu ya. Tadinya bulan ini, tapi kalian mundur, lari terbirit-birit sampai Golgota. Diundur lagi bulan 9. Kalau kalian mundur lagi nanti, berarti kalian memang ini pengecup. Cuman kudus aja kalian terus. LP kan kamu segera Juma. Kau tunggu tagih-tagihanmu. Ya. Oke. Juma. Itu panggungmu Juma. Silakan. Sekarang sama Rekaman. Silakan. Kita bawa Bible. Kita bawa Bible ke pengadilan. Kita urai di sana. Sekarang ini kita berdiskusi siapa Tuhan yang benar. Kenapa larinya ke situ? Al-Quran mengatakan kalian menyembah setan. Kita buka tema baru. Kita buka tema baru. Gak ada, jangan siapa menangis. Tuhan yang benar? Jangan menangis. Guru ndak izin Jangan. sebentar. Ini ilmu Bang Kris ini di depan kipas angin kah? Kok suaranya gemuruh? Di sini di depan kipas anginnya dimatiin dulu kipas anginnya. Di sini anginnya kencang sekali. Dia lagi panas. Orang kepanasan. Enggak, maksudnya Justru di sini anginnya kencang, Mas Bro. Ya suruh gini. Suruh Suruh diem dulu anginnya, minta tolong sama Roh Kudus. Susah kali gitu aja kok. Lanjut Bang Juma, Guru ndah. Oke, Juma.
Kita ganti tema baru ya. Kita diskusi Tuhan yang benar. Ini sudah ketahuan Tuhanmu itu yang membisikkan kamu mengatakan Yesus itu terkutuk, itu Tuhanmu. Siapa saya itu? Ini saya belum berbicara tentang siapa Tuhanku. Kita masih bicara dalam yang mengajarkan kamu, yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk, itulah Tuhanmu. Itu siapa? Bro, sekarang ini kita keluar dari jalur agama dulu. Mari kita bahas dulu. Anggap saja Anda dan saya ini, Lucifer yang ada dalam dirimu itu tidak ini belum kenal Tuhan. Tidak mempan sama saya. Lucifermu itu nggak mempan. Lucifermu anggap aja mengajak kita berdua main-main itu ini nggak mempan. belum kenal Tuhan yang benar. Anggap aja kita belum kenal Tuhan yang benar. Mari kita mendiskusikan Tuhan yang benar itu yang mana. Nenekmu kiper, kau aja. Anggap aja belum ada Kristen, belum ada Islam, belum ada agama apapun. Jadi mari kita merujuk. Kita merujuk kepada Allah yang benar itu yang mana? Al-Quran saya mengatakan itu syaitan. Yang kau sembah itu syaitan. Untuk membuktikan itu, kita lihat roh apa yang membimbing kamu mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa? Itu Tuhanmu. Terima tantangan saya untuk kita membahas, mendiskusikan, berdebat. Yang membimbing kamu mengatakan Yesus yang suci itu mati terkutuk di atas tiang salib. Itu Tuhanmu yang membimbing kamu. Itu Tuhanmu. Masa kau pura-pura gak kenal Tuhanmu? Ya, akulah Yesus. Saya bilang, jangan kita menyinggung agama masing-masing. Gilang, gemilang. Itu Tuhanmu tuh. Kok pura-pura gak tahu? Saya bilang kita berdiskusi tanpa melibatkan agama, baik Islam dan Kristen. Oh, kamu ke jadi kita anggap aja kita berdua ini tidak kenal Tuhan sama sekali. Jadi kita mau cari Tuhan yang benar. Jangan di sini. Ngajak diskusi sepak bola. Anda nggak berani terima tantangan saya. Padahal kamu berkuat-kuat mau nantang pendeta se-Indonesia. Tetapi dengan saya aja Anda nggak berani terima tantangan saya untuk kita berdiskusi Tuhan mana yang benar. Betapa siksanya jiwamu. Bang Suma, kalau mau berdebat yang bagus, bukan selalu nyerocos, Bang Suma. Kalau saya bertanya, jawab. Kalau mau yang bagus, saya ulang. Yang lain diam. Biarkan ibu ini yang menjawab. Makanya kalau Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 nomor coba. Mulut bawahnya ikut ngomong. Bagaimana? Dia mengatakan diskusi yang baik. Begitu saya bicara, mulut bawahnya ikut ngomong. Gimana ibu ini? Al-Quran mengatakan orang Kristen itu menyembah setan. Wa iya da'una illa syaitanam marida. Paham? Untuk membantai itu pakai ilmu. Salah Al-Quranmu. Kami itu menyembah Tuhan yang benar. Sebagai Islam malu dengan kau, 1 Korintus 12 nomor 3 Paulus berkata tidak ada seorang pun yang dibimbing oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus di atas tiang salib. Pertanyaan saya, kalau begitu roh apa yang membimbing kalian mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian disalib? Jawab. Diam, kamu sudah dari tadi nyerocos tidak ada ilmu. Ini ibu ini yang tadi. Diam supaya kita dikatakan ini debat kusir. Ini yang ibu, semua diam. Silakan Bu, jawab. 1, 2, 3. Saya diam. 3 jam Bu ya, aku kasih waktu. Silakan. Ngomong selama 3 jam, buktikan roh yang membimbing kalian itu adalah bukan roh setan dengan mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib untuk dosa kalian. Silakan. 1, 2, 3. Yang lain diam semua. 3 jam. Dinda Ardiansa, masak nasi dulu deh. Sambil menunggu jawaban itu. Zuma. Saya juga mau mencuci dulu baju siang ini. Siap Guru, siap. Mute. Bukan waktumu. Jangan sampai kita dikatai lagi sama ibu itu. Ibu, 3 jam waktu Anda. Robek mulut Anda sekarang. Waktunya. 1, 2, 3. Kami tidak pernah mengatakan Berasa perempuan ente ya? Hei, Perdede, kau berasa perempuan? Yang saya minta ibu yang tadi menjelaskan supaya tidak menjadi kusir. Kita kasih waktu dia 3 jam untuk membuktikan bahwa yang membimbing Kristen berkata Yesus digantung di tiang salib dengan cara terkutuk untuk dosa-dosa Kristen itu adalah Roh Elohim. Kita buktikan. 1, 2, 3. Saya mau cangkul dulu, mau tanam ini. 3 jam loh ya, silakan. Dibuka mute-nya Bu. Udah saya bantuin buka Bu. Bu positif. Mute-nya dibuka Bu. Nih aku bantuin buka ya. Ayo Bu. Tadi protes. Dikasih waktu nggak mau. Ini masalah terkutuk kan. Mereka yang paham hukum Taurat memandang kepada Yesus yang tergantung itu sebagai orang yang terkutuk, ya kan? Yang memahami hukum Taurat memandang itu terkutuk. Ya, Yesus kan tidak ada salah kan? Jadi yang kalau zaman dulu yang tergantung di atas kayu salib itu dikatakan terkutuk. Tetapi Yesus kan tidak ada kesalahan. Jadi di sini salah atau tidak ya
mereka yang digantung di situ dikatakan terkutuk, salah atau tidak dikatakan terkutuk. Tapi apabila kita beriman ya, sebagai orang Kristen yang beriman atau digerakkan oleh kuasa kudus atau kuasa Allah, kita tidak akan mengatakan Yesus terkutuk. Kita tidak akan mengatakan Yesus terkutuk. Kenapa? Yesus tidak bersalah, kan begitu. Dan tak satu pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan kecuali kita beriman. Begitu. Jadi kita tidak, sebagai orang Kristen kita tidak mengatakan Yesus itu terkutuk, tapi orang yang tidak punya kuasa kudus itu yang mengatakan Yesus terkutuk. Jadi waktu pada saat zaman dulu kalau ada orang yang digantung di situ, salah atau tidak salah dikatakan terkutuk. Tetapi sebagai orang beriman yang dikasih kuasa kudus oleh Allah, kita sebagai orang beriman, Yesus tidak terkutuk karena dia tidak punya dosa, begitu Pak. Dan apa maksud tujuannya Yesus mau rela mau mengorbankan diri, itu Bapak tidak tahu, makanya salah satu Bapak pendeta di sini bisa menjelaskan kenapa Yesus bisa harus menjalankan semua itu, begitu Pak. Jadi kita jangan tekankan kamu Lucifer apa begini, tidak boleh, karena kan tidak seperti itu apa yang Suma sampaikan kepada kita, kan begitu. Jadi jangan maksudnya mau berdebat di sini hanya untuk bukan berdebat tapi untuk mengecilkan orang-orang Kristen, begitu. Jadi kita harus berdebat sehat Pak, bukan kamu begini, memangnya kamu Allah mau menghakimi orang. Kita tidak berhak menghakimi. Kita sebagai orang Kristen, walaupun agama lain salah, kita tidak mau bilang kamu salah, karena apa? Yang berhak menghakimi itu Allah, bukan kita yang berhak menghakimi. Kita hanya memberitahu ini. Adapun Allah luar binasa. Adapun Suma mau ya, itu saya bisa katakan Pak, walaupun kalau orang pikirannya sudah negatif terhadap kita, walaupun kita berkata benar, pasti salah, itu saja. Sudah Pak, demikian. Sudah 3 jam, belum? Menyesatkan. Yang saya tanya, roh apa yang merasuki Kristen sampai Kristen kemudian mengatakan dosa-dosanya Kristen itu ditebus oleh oknum yang bernama Yesus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Ibu mengatakan, kami tidak mengatakan dia terkutuk. Faktanya, ratusan dalil di dalam perjanjian baru mengatakan bahwasanya dengan darahnya, dengan dagingnya, kita Kristen memperoleh tebusan dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Bapa. Berjuta orang Kristen memahami Yesus tergantung dengan cara terkutuk di atas tiang salib karena dosa-dosa dunia. Hanya orang munafik yang tidak mau mengakui itu. Yesus ini dibunuh karena dosa dunia dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Orang munafik yang menyangkal itu dari Kristen. Sekarang roh apa yang merasuki? Roh apa yang merasuki Anda semua sampai Anda melimpahkan dosa-dosa Anda kepada satu orang Yesus sehingga dia menjadi kutub di atas tiang pohon? Roh apa yang merasuki Anda? Siapa yang merasuki Anda? Paulus mengatakan tidak ada satupun orang yang karena oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tapi orang Kristen dibangun imannya dengan memahami Yesus itu mati di atas tiang salib untuk dosa kalian. Betul? Tidak ada seorang pun karena roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Ya. Yang terkutuk itu manusia cuma terkutuk di zaman Adam. Munafik, lu munafik. Yang mati di atas tiang salib siapa? Tuhan kami. Siapa namanya? Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan cara apa? Itulah kami cuma enaknya punya Tuhan. Tuhan yang itu berbuat bagus. umatnya. Itu kau sudah akui. Sudah akui. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kamu sudah akui, itulah enaknya kami punya Tuhan. Tuhan kami rela terkutuk demi kami, kan? Betul. Dia mengambil kutuk itu. Sekarang muncul pertanyaan. Saya terima, tapi Tuhan sekarang muncul pertanyaan. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda beriman seperti itu? Kalau roh Allah kan tidak mungkin. Karena tadi sudah diputuskan oleh Paulus 1 Korintus 11 nomor 3. Tak ada, karena roh Elohim orang mampu mengatakan Yesus terkutuk. Ternyata Anda, itulah hebatnya, itulah enaknya Tuhan kami. Sekarang pertanyaannya, silakan dengan imanmu, silakan. Tapi tolong jawab, roh apa yang membimbing kamu? Kamu pikir dengan ilmumu belajar sana sini kamu mendapatkan keselamatan itu dak cuma?
Lah kok jadi curhat? Kami yang menentukan Curhat. Begitu dia. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki kamu, yang membimbing kamu, sehingga mengantarkan kamu mengatakan dosa kutuk ditanggung oleh Yesus dengan menjadi kutuk di atas tiang salib? Roh apa? Kami tidak kenal roh. Percuma dibilang sama roh kamu. Kami tidak mengenal roh katanya. Padahal Tuhanmu itu roh. Lucu ente itu. Wahyu 5 nomor 6. Bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang turun ke bumi. Pura-pura lagi kau kan? Kamu bertanya roh. Kamu kenal roh apa? Ini Paulus mengatakan. Tidak ada orang yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Iya. Tidak ada. Iya. Sekarang kau mengimani segala kutuk dari dunia Adam sampai dunia kalian itu ditebus Yesus dengan jalan terkutuk, dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbingmu mengatakan itu? Jawab. Kalau dibilang menjadi kutuk, kan berbeda. Ini menjadi terkutuk, kau bilang tadi. Apa bedanya? Bedakanlah bahasa itu dikit-dikit cuma. Kau jadi membahas kayak gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan sama Bang Suma tadi kan, salah atau tidak pada hukum Taurat itu kan berlaku hukum Taurat. Jadi salah atau tidak salahnya orang yang kalau tergantung di tiang itu dikatakan sesat, salah atau tidak salah. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, kita tidak akan berkata seperti itu. Kan begitu. Walaupun itu munafik namanya, Bu. Itu namanya munafik. Tidak salah, tidak bersalah. Itu namanya munafik. Jadi menurut Ibu, Yesus ini menebus apa di atas tiang salib? Itu saya harus jelaskan. Banyak kan orang yang salah kaprah bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita. Ya, dosa kita ini ditanggung masing-masing. Apa yang Yesus tebus? Berarti Anda membantah dalil. Tunggu. Apa yang Yesus tanggung? Itu Bapak harus tahu. Dosa yang Adam hilangkan. Itu yang Yesus tebus. Karena Adam kan manusia sempurna. Tunggu dulu. Adam adalah manusia sempurna yang Allah ciptakan. Jadi satu-satunya yang harus menebus yaitu manusia sempurna juga. Yaitu Yesus. Yesus kan sempurna. Jadi yang harus tebus yang sempurna juga. Tidak ada yang bisa menebus selain Yesus. Yang itu dia akan tebus. Jadi kalau Yesus tidak turun ke dunia, tidak ada kebangkitan. Pak Suma tidak ada kebangkitan. Nah itulah yang Adam silakan kan. Adam dilarang kan makan buah itu. Jadi seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah, seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah itu, isinya percuma. Dia akan hidup selama-lamanya. Dia akan hidup selamanya. Doktrin kalau membantah dalil. Nah itu yang Yesus akan tebus. Masih mending Anda mengatakan nyerocos, saya berdalil. Anda mengatakan Yesus tidak menebus dosa. Galatia 3:13. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang digantung pada kayu salib ini siapa? Yesus atau bom-bom? Zuma, aku jawab Zuma. Tapi sebelum aku jawab, aku tanya berapa kilometer tinggimu? Berapa gram? Kilometer tinggiku itu sekarang berubah menjadi 75 ons. Nah itu makanya Anda betul. Ketika Anda bertanya, heran. Maria melahirkan manusia, kamu gak heran. Melahirkan Tuhan, kamu gak heran. Tentara Romawi membunuh Tuhan, kamu gak heran. Gak heran kau? Aku heran. Kelaparan, gak heran. Lucu ente itu, lucu. Orang bercanda jadi masalah. Tapi hal yang mendasar dalam imanmu kamu gak heran. Maria melahirkan Tuhan. Anda bukan bercanda, Anda memang botol. Oh ya udah nggak apa-apa. Mari aku jawab. Bagi aku jawab. Silakan. Itu kutuk, Anda tahu apa itu kutuk di dalam kekristenan. Di dalam Islam tidak ada kutuk. Tetapi faktanya Anda terkutuk. Ajaran Anda tidak mengajarkan kutuk. Tadi sudah dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kamu sampai kamu mengatakan Yesus terkutuk? Coba dengar ya. Jawab aja Lucifer. Apa sih malu-malu? Orang Tuhan Yesus itu. Ini Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa ketika orang menyampaikan sesuatu, maka harus ada dengan karunia roh, paham nggak? Maka ketika tidak ada seorang pun yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Kalian semua memahami Yesus terkutuk di atas tiang salib. Itu yang membimbing kalian roh apa? Ini Roh Kudus. Paham nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Berarti bertentangan dengan perkataan Paulus. Di situ menyatakan bahwa harus dengan karunia Tuhan, karunia roh yang diberikan oleh Tuhan, baru kita boleh menyatakan bahwa kita sudah
mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dengan Yesus kita bukan itu masalahnya, bukan itu. Baca konteksnya sepenuhnya, Boto. Masalahnya bukan itu. 1 Korintus 12 nomor 3. Tak ada satupun manusia mampu berkata terkutuklah Yesus karena Roh Allah. Kalau Bang Juma saya bisa jawab. Yang lain diam, silakan. Yang mengatakan di dalam firman bahwa Yesus terkutuk bagi mereka yang tidak percaya, namun mereka yang percaya itu adalah keselamatan. Dan satu kebenaran di kejadian manusia pertama diciptakan, Allah membentuk dia dari tanah dan menghembuskan nafas kehidupan, yaitu Roh Allah. Jadi Roh Kudus yang mengatakan bahwa yang di atas tiang salib itu terkutuklah orang yang mati di tiang salib bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya adalah Roh Kudus yang menuntun untuk mendapatkan keselamatan. Nggak nyambung, Bang, nggak nyambung. Paulus berkata 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada seorang pun yang mampu berkata terkutuklah Yesus karena Roh Allah. Jadi kalau berdasarkan Roh Allah, orang itu mampu berkata Yesus terkutuk, itu tidak mungkin. Sementara kalian semuanya mengatakan Yesus itu terkutuk di atas tiang salib, menebus dosa kalian. Pertanyaannya, roh apa yang membimbing Anda, kalian mengatakan itu? Karena kalau roh Allah nggak mungkin. Ya, berarti roh apa? Saya jawab ya, makanya di situ dikatakan kalau kita beriman, kita ya kan tidak semuanya pada zaman itu kan beriman, tidak semuanya dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus bahwa dia digantung tidak ada dosa kan begitu. Jadi dia bukan terkutuk, tapi orang yang mengatakan terkutuk itu berarti tidak beriman begitu, Pak. Jadi saya mau jelaskan di sini mengapa kita membutuhkan tebusan. Nah, saya jelaskan di sini, tebusan adalah harga yang harus dibayarkan untuk menebus orang dari ancaman kematian. Jadi yang dia tebus kematian. Kan Adam kalau dia tidak makan itu buah tidak akan mati, tapi dia makan buah itu jadi mati. Jadi Yesus dia akan tebus itu kematian. Dan itu ada di Keluaran 21 ayat 29 30, Bapak bisa baca itu. Nah, sewaktu menciptakan manusia, Allah tidak pernah menginginkan mereka menjadi tua dan mati. Nah, itu. Apa buktinya? Allah mengatakan kepada manusia pertama Adam bahwa jika ia melakukan apa yang disebut dosa oleh Alkitab, ia akan mati. Jadi kalau Adam memakan buah itu, dia akan mati kan begitu. Jadi seandainya Adam tidak berbuat dosa atau makan buah itu, ia tidak akan pernah mati. Nah, itu ada di Kejadian 2 ayat 16 17, Kejadian 5 ayat 5. Nah, itu kematian masuk ke dalam dunia umat manusia melalui Adam. Kita ini semua umatnya meninggal karena dosa Adam. Nah, jadi kepada keturunannya belum cukup ke Yesus, ke Adam lagi difitnah. Ini yang Yesus mau tebus itu kan dosa Adam, maka saya jelaskan. Jadi kenapa keturunannya Adam Yesus belum selesai dosa, Adam lagi yang difitnah. Kan saya mau jelaskan Pak, apa yang sebenarnya Yesus mau tebus itu yang kematian. Pertanyaannya bukan ke situ loh, Bu. Itu saya sudah hafal itu. Konsep itu saya sudah hafal. Tapi, Pak, yang saya tanya, roh apa yang merasuki kalian sampai kalian mampu dengan setega itu mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa kalian? Itu roh makanya Pak, yang saya kasih tahu tadi, tidak semua zaman dulu kan ya beriman. Jadi ini diperuntukkan oleh orang yang beriman kepada Yesus. Roh apa yang merasuki kalian dengan teganya memfitnah Yesus mati terkutuk? Roh apa? Kalau orang Kristen, Pak, orang Kristen sejati tidak akan pernah mengatakan seperti itu kalau dia beriman. Ini yang Anda jelaskan ini justru nanti endingnya Yesus harus menebus kalian di atas tiang salib, betul? Iya. Berarti terkutuk. Maksud begini Pak, yang dia tebus itu dosa. Yang Yesus tebus itu dosa yang Adam perbuat. Dengan cara terkutuk. Susah Bapak, susah dijelaskan. Susah karena Anda membantah dalil. Saya bacakan. Yesus telah menebus Kristen aja dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub bagi Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa itu orang yang tergantung di kayu salib? Bom. Begini Pak, ya Yesus. Tapi kan saya Yesus. Makanya muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing kalian mengamini ada yang digantung di atas salib secara terkutuk? Roh apa yang membimbing kalian percaya itu? Ya makanya saya jelaskan, kalau orang yang beriman kepada Yesus tidak akan mengatakan seperti itu. Lalu faktanya Yesus menjadi korban di atas tiang salib.
Ya memang Pak, makanya saya Dengan jelaskan cara apa? Dengan cara apa? Dosa apa yang Yesus tebus? Bukan dosa kita pribadi, dosa yang Adam hilangkan yaitu kematian. Jadi kalau Yesus tidak Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini, Pak, ini ada dalilnya. Roma 15. Siapa yang dapat membayar tebusan untuk membebaskan kita dari kematian? Itu tertulis di mana? Tunggu, saya kasih ilmunya. Sewaktu kita mati, kita tertulis di mana? Nah, baca di Mazmur 47, 49. Mazmur 49 ayat 7 sampai 9. Itu yang Yesus tebus, Pak, bukan dosa kita pribadi masing-masing, bukan. Oke, saya baca Bu ya, saya baca. Kematian yang tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk terusnya dan ia tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dungunya pun binasa bersama-sama dengan meninggalkan harta benda mereka orang lain. Kubur mereka adalah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan oleh dibinasakan, disamakan dengan hewan yang binasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya, ajal orang-orang yang gemar akan perkataan sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia, orang mati digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Tuhan akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya manusianya, kesemuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turut mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik kepada diri sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang itu terus-menerus. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang... Apa ini Bu? Apa ini? Makanya Pak, apa ini Bu? Baca dengan pelan-pelan, jangan lancar. Jadi apa begini. Jadi maksudnya di situ, hubungannya ada hubung-hubungkan pemalukan. Jadi maksudnya begini Pak itu. Apa? Makanya jangan lancar ngomongnya, dibacanya harus. Iya, apa di sini mana di sini dosa ditebus oleh orang Yesus mana? Tadi sudah dibaca, makanya Pak jangan itu pelan-pelan. Ya di mana di sini Yesus ini? Jangan panas. Dimana? Jangan kejang-kejang gitu. Bukan kejang-kejang, saya hanya merasa Anda itu cari-cari dalil untuk menutupi bahwa dosa Adam mana? Dosa Adam di sini mana? Dosa Adam di sini mana? Dosa Adam ya itu kan Allah kan ingin Adam dan Hawa untuk hidup selama-lamanya, hidup abadi. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Di mana dalilnya? Dia makan buah itu kan, jangan di mana dalilnya? Tuhan mau agar Adam hidup abadi mana? Jangan makan, ya itu dah, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati begitu. Yang Yesus tebus itu. Yang saya minta dalilnya mana? Mana dalilnya bahwa Adam itu akan hidup abadi? Mana? Oh ya. Mau laki mau perempuan sama aja. Oh tidak, begini Pak. Intinya begini. Kalau Yesus percaya saja. Begini, enggak, jangan. Kalau Yesus tidak turun ke bumi untuk menebus dosa Adam, dosa kematian yang Adam buat. Di mana Adam mewariskan dosa? Kalau cuma bicara nipu-nipu kayak gitu, di mana Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? Ya Tuhan, tadi saya sudah baca tadi. Berarti Bapak tidak itu, tidak. Mana di mana? Anda baca di mana Adam mewariskan dosa itu, di mana dalilnya? Tunggu ya. Di Kejadian 2 ayat 16. Silakan. Di Kejadian 17 ayat 5. Satu aja Bu. Kejadian 2 16. Iya. Yakin? Tidak akan pernah mati. Yakin? Ya. Di Kejadian 2 ayat 16 17. Baik. Kita baca ya. Di Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Mana? Mewariskan dosa mana? Terus baca di mulai. Kejadian 2 ayat 5. Mundur. Tunggu enggak. Kejadian 17 ayat 5. Kejadian 17 ayat 5 ya, ayat 55 apa 5 ini? Dia baca itu aja. Tidak ada 55. Masuk. 55. Baca, masuk. Apa? Baca aja, Pak. Bapak yang baca. Tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Lompat kemana lagi? Ayo, saya bantu, saya ikuti permainannya. Ayo, biar semua manusia jadi gila karena ibu. Kejadian 5 ayat 5. Tadi kan loncat lagi mundur. Kejadian 5 nomor 5 lagi. Habis itu terbang lagi kemana-mana. Umur Adam
Itu ya? Ya, betul ya? ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ya, betul. Mana dosa diwariskan mana? Nah, seandainya Adam tidak memakan buah itu tidak akan mati. Kan begitu. Mati bija. Mati bija. Mana ada dalil kayak begitu? Ya, kan itu fitnah terhadap Nabi Adam, mewariskan dosa. Kejadian 5 nomor 3 Anda baca. Tuhan memberkati Adam, istrinya dan anak-anaknya. Mana kutuk kalau sudah diberkati kayak gitu? Maksudnya umurnya kan dia kan mati. Makan buah itu tidak akan mati, Pak. Mati. Nah sekarang Yesusmu datang menebus dosa itu. Kristen masih mati atau hidup kekal? Ya, makanya salah paham lagi ini. Salah paham lagi. Katanya karena dosa waris terjadi kematian. Ya. Yesus datang menebus itu berarti sudah hapus. Kalau sudah dihapus berarti tak ada lagi kematian. Begitu. Ya, tapi bukan di dunia kita begini, Pak. Mama dengan baik-baik. Pahanya yang gatal, pantatnya orang yang digaruk. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, hidup kita begini-begini saja. Melahirkan, justru karena konsep Yesus datang ke dunia, larinya orang menjadi pengikut setan semua. Buktinya kalian memfitnah Yesus mati terkutuk itu karena roh apa? Itu loh. Soalannya di situ loh. Lari kemana-mana. Yang saya tanya, roh apa yang merasuki Kristen sampai mereka mengatakan anak Maria itu terkutuk? Makanya Pak, kalau menjelaskan segala sesuatu lembut-lembut sedikit, jangan terlalu. Tak ada gunanya lembut kalau menyesatkan. Cak bom. Lembut kayak setan lembut. Hai Adam, makanlah. Sebab kalau kau makan kau akan hidup kekal. Itu iblis. Benar itu benar, hak itu hak. Sesat-sesat aja. Jangan berlembut-lembut supaya orang bisa Anda sesatkan. Gak ada. Mau yang perempuan, mau yang laki-laki, semuanya tak ada yang bisa menjawab. Jangan nyerotos dulu Pak. Kalau apa yang membimbing kalian mengatakan Yesus terkutuk di atas tiang salib? Jawab. Semua boleh diam dulu. Kalau Yesus nggak ada diam. Anda dikasih waktu hanya menipu. Tidak ada. Yang saya tanya, roh apa? Kalau roh Elohim tidak mungkin. Paulus mengatakan tidak ada orang berkata Yesus terkutuk karena roh Elohim. Berarti roh apa yang ada dalam diri Anda sampai Anda mengatakan Yesus terkutuk? Jawab. Lu yang terkutuk karena situ yang terkutuk karena situ tidak beriman. Kalau kita tidak terkutuk karena kita beriman. Muncul Lucifer dalam hatinya. Aslinya kelihatan. Aslinya keluar. Pertanyaan sederhana. Berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena roh Allah. Berarti roh apa yang membimbing kalian mutar-mutar lidah kalian sampai ke Adam lah, sampai ke kejadian lah, untuk supaya Anda mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa itu yang membimbing kalian? Roh apa? Bang Juma, saya jawab Bang Juma. Ya, kamu lagi. Tadi sudah. Ibu gugur. Nah, turunkan ibu ini gugur, cari yang lain. Bagi yang mengatakan bahwa Yesus cuma mau nipu-nipu. Turun, ibu turun. Anda cari kutu aja. Ayo, siapa lagi? Oke, saya jawab sederhana Bang Juma. Ya, silakan Bang. Yang mengatakan bahwa Yesus terkutuk di kayu salib, bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang dikuasai oleh roh jahat. Tetapi bagi mereka yang percaya, mereka akan dapat keselamatan karena Tuhan Yesus. Percaya apa? Percaya apa? Percaya Tuhan Yesus. Percaya dia mati di atas tiang salib. Iya, percaya bahwa dia mati. Itulah yang kutanya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda percaya itu loh yang saya tanya. Kan Paulus sendiri mengatakan. Saya ulang ya pelan-pelan ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Nah sekarang Anda beriman, Anda percaya Yesus mati di atas tiang salib. Dengan kata lain, Anda percaya dengan perkataan yang tertulis terkutuklah orang di atas kayu salib. Jangan munafik Anda. Iya, saya tidak munafik Bang Juma. Jangan berhenti di situ. Berarti Anda setuju bahwa Yesus itu disalib dengan cara terkutuk? Tidak. Lalu dia disalib dengan cara apa? Dia disalib. Memang Tuhan Yesus disalib dan di firman itu mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tetapi berarti Yesus ini terkutuk atau tidak? Dia tidak terkutuk karena dia bangkit. Kenapa larinya ke situ judulnya? Yesus, dengar. Baca Galatia 3:13 pelan-pelan. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa Yesusnya? Terkutuk. Menjadi terkutuk. Anda imani enggak itu?
Saya imaninya karena 100% itu manusia dan 100% itulah yang kutanya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengimani perkataan Yesus terkutuk? Kalau kami umat Islam, oh tidak mungkin, Yesus itu orang suci, nggak mungkin terkutuk. Sekalian sebaliknya, memang Yesus itu suci, tapi dia terkutuk karena dosa kita. Nenek Lukiper, pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda percaya Yesus itu terkutuk? Jawab. Oke, tidak ada roh jahat yang merasuki. Itu semua adalah roh kebenaran. Berarti Paulus ini bohong dong. Karena Paulus sendiri mengatakan tidak ada. Pelan-pelan ku ulang lagi. Karena itu Paulus meyakinkan kamu. Gonoriso, aku meyakinkan, memberitahukan kamu, mendoktrin kamu, mendogma kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Theos dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak boleh, tak ada. Nah sekarang kamu menjadi Kristen karena kamu percaya dosa-dosamu itu yang adalah kutuk sudah dilimpahkan kepada Yesus. Berarti Yesus ini mati digantung dengan jalan terkutuk. Roh apa yang membimbing kamu? Kalau roh Elohim tidak, kata Paulus. Berarti roh apa? Roh apa? Kan cuma ada dua, roh Elohim, roh setan. Yang mana di antara keduanya? Kalau roh Elohim tidak mungkin orang itu beriman Yesus itu terkutuk. Seperti umat Islam. Umat Islam tidak beriman Yesus itu terkutuk di tiang salib. Tidak sama sekali. Hanya Kristen. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing Kristen sampai percaya anak Maria digantung di atas tiang salib dengan menebus kutuk? Itu roh apa yang membimbing kalian? Saya bisa jawab. Dari tadi kan mau dikasih. Nah, silakan. Selamat siang Bang Juma. Saya Kristen Bang Juma. Iya, silakan Bang. Ya, boleh saya tentang hal ini juga Bang Juma. Ya, silakan saudara Mimi diam dulu. Ya, oke baik. Nah, itu kalau mengenai keimanan kita dalam kekristenan Bang Juma tentang adanya terkutuk yang tergantung di tiang salib itu, dalam pemahaman kita Kristen Bang Juma itu kan dulu kalau kita kaji lebih dari mulai dari Adam dan Hawa, di sana dulu pertama kali mereka diusir dari surga itu karena telah melanggar perintah Allah, ya kan? Jadi mereka diusir dengan cara dikutuk, ular pun dikutuk, Adam pun dikutuk, ya. Jadi mengapa dikatakan juga dalam adat istiadat Yahudi, itu di surat Yesaya mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib, supaya genaplah tentang mengenai hal itu Bang Juma, bahwasanya dosa kutuk tersebut sudah dihapuskan melalui penyaliban Yesus, ya, dalam tiang salib Bang Juma. Jadi dikutuk, itu dari sorry Bang. Yang dikutuk di situ pada kejadian itu Adam, iblis, atau apa Bang? Ya, iblis, Adam pun juga. Mana dalilnya Adam dikutuk? Tunjukkan. Itu bisa kita baca itu Kejadian 2 ayatnya mulai dari 15 sampai ke 17. Nggak ada. Saya sudah baca itu Bang. Nggak ada dalilnya di situ Adam dikutuk. Terkutuklah tanah, terkutuklah ular. Hanya 2 yang dikutuk. Siapa yang berarti dikutuk? Kalau Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa, berarti siapa yang ditebus di sana? Iya, siapa yang dikutuk aja di situ Bang Juma? Iblis dan bumi tanah. Dengarkan Bang Juma, ya. Dengan mengatakan kepada Hawa, ya, kamu akan melahirkan dengan merasakan rasa sakit, ya. Itu dikutukan, itu dikutuk namanya Bang Juma. Itu karena bumi. Contohnya seperti ini Bang Juma. Dalilnya dulu Bang, dalilnya jangan asal nuduh. Iya, baca. Dalilnya. Kejadian 2 ayatnya ke-16, baca. Oke. Kejadian 2:16. Kita baca lagi. Kita ulang lagi. Ya, baca. Oke. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik, yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Mana terkutuk Adam itu mana? Ayat mana? Ayo. Ayat yang lain yang kamu bacakan itu Bang Juma. Kejadian 2 kan? Kejadian 2 kan? Kejadian 2 apa kejadian 3? Coba 16.
Itu sudah benar tadi Bang Zuma. Kejadian 2:16. 3:16 coba dulu Bang. Ya mungkin saya salah coba. Kejadian 3 itu membahas tentang perempuan, bukan tentang Adam. Hawa-hawa itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Mana kutukannya mana? Enggak Bang. Misalnya kutukannya? Saya mengatakan kepada Bang Juma, kamu akan merasakan rasa sakit. Itu saya mengutuk enggak? Ya itu bersama dengan ular. Waduh. Ditambah Anda lagi baca data selanjutnya. Oke, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripada, maka terkutuklah. Apa yang terkutuk? Di ayat berapa itu Bang Juma? Nomor 17 ya. Terkutuklah siapa? Coba, bentar saya. Jadi ada 2 yang dikutuk. Yang pertama ular, yang kedua tanah. Di data 14-nya, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah ular itu. Ya Bang Juma, terkutuklah tanah, kamu akan bersusah payah mencari makanan. Berarti yang dikutuk siapa? Dikutuknya Tuhan mengutuk tanah supaya Adam berarti dengar. Berarti yang dikutuk tanah dengan? Jadi dia hidup dalam dia hidup. Dengar dulu Bang, jangan fitnah Nabi Adam Bang. Nomor 14-nya, hai iblis, hai ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Iblis, ular yang dikutuk. Yang kedua yang dikutuk adalah tanah, bukan Adam. Kalau Yesusmu mati di atas tiang salib menebus dosa kutuk, maka yang ditebus adalah Banjuma. Iblis. Sekarang saya tanya Banjuma. Dia membebaskan kutuk itu dari? Tidak. Jangan buat kesimpulan. Dari iblis. Banjuma. Bagaimana kamu? Saya tanya Banjuma dulu. Sabar. Saya tanya Banjuma dulu. Udah ya, gagal ya. Justru itu memperkeruh. Ini sudah pernah saya bahas bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa iblis. Saya tanya Banjuma satu saja, satu poin saja. Saya tanya Banjuma. Oke, Banjuma yang saya hormati, saya tanya satu poin saja. Udah ya. Jadi yang merasuki kalian itu adalah iblis. Tidak. Karena itulah sebabnya harus kalian mengimani kematian untuk nebus dosa iblis. Jadi iblis sekarang sudah tidak terkutuk lagi karena Yesus telah menebusnya di atas tiang salib. Saya tanya Bang Juma dulu. Nabi Adam itu Nabi Adam itu diciptakan dari tanah atau dari apa? Dari debu tanah. Dan tadi mengatakan kutuk tanah itu Adam ke tidak? Adam sudah tercipta lebih dulu, baru tanah dikutuk. Bukan dikutuk dulu tanahnya, baru diciptakan Adam. Kok sama saja? Adam dari tanah. Adam diciptakan Adam dari tanah, yang dikutuk tanah. Iya. Apa akibatnya? Dengar. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu tanah dan kembali menjadi debu. Iya, karena tanah yang paling suci itu diciptakan Allah itu sudah menjadi noda, sudah menjadi dosa. Makanya kutuklah tanah itu. Sekarang ketika Yesus menebus kutukan-kutukan itu, apakah manusia masih bekerja? Masih bertani? Itu di bumi. Masih. Lalu apa yang ditebus Yesus? Yang ditebus Yesus setelah kematian. Akan ada kebangkitan. Kematian. Oke. Parah. Ada dua yang dikutuk, iblis dan tanah. Kalau kau mengimani Yesus terkutuk di atas tiang salib karena dosa, maka yang ditebus di situ adalah iblis dan tanah. Hebat kali. Nah, jangan salah artikan, jangan buat kesimpulan sendiri. Sabar Bang Juma. Ini kita sabar. Saudara, Yesus ini sebenarnya menebus dosa apa? Kami membaca ayat-ayat Quranmu dan menyimpulkan sendiri, kamu terima nggak? Sekarang Yesus menebus dosa apa? Kutanya dulu. Iya Bang Juma, aku jawab. Kalau saya menyimpulkan ayat Quran, kamu terima. Kamu nggak ngerti Quran, baca aja 3. Masa kau mau menyimpulkan? Itu Allah itu maha baik. Saya tanya, saya ulang lagi ketiga kalinya.
Dosa apa yang ditebus Yesus? Yesus menebusi kutuk dosa manusia dan iblis. Kenapa jadinya manusia? Mana dosa kutukan ke Adam? Lah ada. Yang dikutuk itu tanah dan iblis. Tanah dan iblis karena Adam dari tanah. Berarti dengan demikian Anda sudah mengakui bahwa dosa iblis sudah ditebus. Karena iblis diciptakan dari Tuhan. Cok, ada pasien lain nggak? Rekan yang lain. Siap gurunya. Bang Juma, saudara, jangan gengsi terhadap kebenaran, Bung. Ketika Anda mengatakan Yesus terkutuk, yang mengajarkan Anda itu bukan Tuhan tapi setan. Apa buktinya? Anda mengatakan dosa yang ditebus Yesus adalah dosa kutuk. Ternyata yang dikutuk di sana iblis. Berarti Yesus mati menebus dosa iblis. Yang mengimani itu juga kerasukan iblis. Tidak, Bang Juma hanya yang tidak? Tidak, Bang Juma harus gentle. Alamak, Adam iblis tidak dikutuk, Adam diberkati. Di Al-Quran Adam diberkati. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Adam diberkati, keturunannya diberkati. Yang dikutuk iblis. Dan kalau Anda mengimani Yesus mati terkutuk karena dosa, maka Yesus sedang menebus dosa iblis. Maka wajar Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu iblis. Siapa yang satu itu? Yudas. Maka yang digantikan oleh Allah untuk menggantikan Yesus adalah Yudas. Seperti yang kau sembah itu adalah iblis. Jangan buat kesimpulan sendiri, Juma. Berdasarkan data. Data di mana, Juma? Kamu yang terkutuk, yang terkutuk di atas tiang salib menurutmu siapa? Tanya dulu. Yang terkutuk di atas tiang salib menurut kamu siapa? Ya, dengarkan, ya. Dengarkan. Yang terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Anda ingin mengatakan Yesus. Pasti bertanya, roh apa yang merasuki Anda mengatakan itu? Anda nggak bisa. Serba salah kan? Yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus atau Yudas? Ada alasannya Yesus yang digantung itu. Sekarang pertanyaannya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesus yang mati terkutuk di tiang salib? Itu di surat Yesaya mengatakan tentang hal itu. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesuslah yang mati terkutuk di atas tiang salib? Roh apa? Roh apa? Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mengatakan Yesuslah yang tergantung di tiang salib? Roh apa? Roh Jibril. Roh Jibril. Roh Jibril. Oh, kenal sama Roh Jibril cuma. Bang, saya mengajak Anda itu untuk sehat, untuk kembali kepada kemanusiaanmu, fitrah kemanusiaanmu. Jangan diperbodoh oleh iblis. Saya suka diskusi yang sehat, Juma. Jadi makanya kita itu kalau diskusi sehat itu bukan hanya bertutur kata lembut. Diskusi sehat itu maksudnya pakai akal juga, bukan akal-akalan. Makanya saya tertawa. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu berkata dengan roh Tuhan Yesus itu terkutuk, tak ada. Nah, kalian mengatakan yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki Anda? Karena kalau roh Tuhan tidak mungkin. Roh Jibril. Udah turunin. Udah nyerah kalau udah kayak itu, artinya nyerah. Hostnya harus tahu-tahu. Dia mau lari malu, mending diturunin. Mau lari malu, mending dibantu untuk pergi. Gitu. Selamatkan Anda, selamatkan. Bagus. Ya, itu dia saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keseruan dan juga kehebohan di dalam suatu ranah diskusi atau debat di saat jikalau ada Ustadz Suma di dalam diskusi tersebut. Karena kenapa? Karena kalau ada Ustadz Suma pasti ruang diskusi akan menjadi heboh, rusuh, sama seperti lagi di pasar. Karena apa? Karena Ustadz Suma ini selalu berkoar-koar tentang sesuatu hal yang dia tidak imani dan dia tidak percayai. Apalagi itu selalu saja berkaitan dengan iman kekristenan. Ustadz Suma ini memang dia terkenal dengan orang yang sangat doyan untuk membahas iman kekristenan. Bahkan di suatu pengajarannya ketika dia berada di suatu tempat dan di situ banyak kumpulan para orang-orang muslim, di sana dia hanya mengajarkan tentang yang menurut Ustadz Suma tentang kesalahan-kesalahan dari isi Alkitab lah dan lain-lain hal yang bertentangan dengan iman kekristenan seperti itu. Masa kan dia mengajarkan orang, berceramah kepada orang, tapi
membahas tentang kekristenan. Itu kan lucu kan? Seharusnya dia ketika berceramah mengajarkan orang, dia membahas tentang iman dan keyakinan dan juga kitabnya sendiri. Seperti itu. Untuk apa harus membahas keyakinan bahkan kitab orang Kristen seperti itu? Ya, maka dari itu hal ini membuat teman-teman para apologet Kristen akan bereaksi seperti itu, bereaksi untuk mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari Ustadz Suma dan juga cara Ustadz Suma mentafsirkan ayat Alkitab. Karena Ustadz Suma ini ketika dia mentafsirkan Alkitab, dia selalu menggunakan literatur atau data-data yang itu tidak ada kaitannya dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri, dalam artian itu bertentangan dan sangat bertentangan, bisa dikatakan juga itu sebagai hal yang sesat seperti itu. Akan tetapi Ustadz Suma tetap menggunakan hal itu untuk mentafsirkan ayat Alkitab dan dia gunakan untuk menyerang iman kekristenan. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana perjuangan dari teman-teman para apologet Kristen untuk mematahkan setiap argumentasi bahkan tuduhan liar dari Ustadz Suma. Supaya apa? Supaya setiap orang di luar sana yang mungkin sudah termakan dari omongan Ustadz Suma ini, mereka sendiri bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya, mana kebenaran yang itu bisa dibuktikan kebenaran itu sendiri yang berkaitan dengan iman kekristenan. Ya, dan kita juga bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka dengan luar biasa, dan pastinya hikmat daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa dengan baik, dengan jelas dan tegas menjelaskan setiap hal-hal yang menyimpang yang disampaikan dan dikemukakan oleh Ustadz Suma itu sendiri yang berkaitan dengan iman Kristen, yang berkaitan dengan isi Alkitab dan Yesus Kristus sendiri. Karena bagi Ustadz Suma memang Yesus ini hanya sekedar sebagai utusan, tapi bagaimana dari para apologet Kristen menjelaskan dengan baik bahwa Yesus memang dia utusan, tapi bukan hanya sekedar dari utusan, karena utusan ini memiliki banyak arti seperti itu Ustadz Suma, dan Ustadz Suma hanya terjerat dalam satu makna dari kata utusan itu sendiri, tapi dia tidak melihat bagaimana arti-arti yang lain tentang mengenai utusan seperti itu. Dan Ustadz Suma memang hanya terjebak di kata utusan itu tanpa dia mengerti dan memahami tujuan Allah itu menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dan hal inilah yang seharusnya dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Suma. Jikalau Ustadz Suma merupakan seorang yang berpendidikan, orang yang pintar, seharusnya dia ketika dia mempelajari isi Alkitab, dia menggunakan literatur yang itu bisa mendukung, bahkan mentafsirkan ayat Alkitab dengan literatur yang itu juga sangat berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Bahkan kami juga menyarankan untuk Ustadz Suma membaca dari Kejadian hingga pada Wahyu, supaya Ustadz Suma ini bisa melihat dan mengerti benang merah, bahkan juga maksud dan rancangan dan karya Allah sejak dari Adam dan Hawa sampai kepada Yesus Kristus naik ke surga. Dan hal inilah yang seharusnya dipahami oleh seorang Ustadz Suma. Tapi ya mungkin karena memang niatnya Ustadz Suma hanya untuk mengusik dan menyerang iman Kristen, makanya dia selalu saja doyan untuk membahas tentang kekristenan. Tapi kita hanya bisa berdoa supaya suatu saatnya nanti Ustadz Suma ini bisa melihat kebenaran, bisa melihat keselamatan yang kekal yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dalam pelayanan mereka, dan melalui pelayanan ini, di media sosial ini, banyak jiwa yang boleh melihat kebenaran, banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.